Kalau menjadi security itu kan tantangannya tuh kerja shift ya. Maksudnya apalagi shift malam kan. Malam ya Pak. Nah, kalau saya aja nih ngerjain tugas waktu itu tugas kuliah, kalau shift malam itu kan agak ngantuk ya. Walaupun udah minum kopi 2 cangkir juga tetap ngantuk gitu. Benar. Nah, kalian ini untuk menjaga keamanan sebuah wilayah kan harus tetap waspada ya kan. Mata harus tetap segar. Nah, cara kalian untuk agar kalian tetap terjaga di malam hari itu apa gitu? Hello guys, welcome to GBN Podcast. Pada episode kali ini saya Abdul sebagai host sekaligus admin dari sosial media GBN Indonesia akan memperkenalkan tamu kita kali ini, yaitu 2 personil dari GBN yang bernama Masnya siapa namanya? Arnold Putralowo. Kalau Masnya? Irwan Sihura. Oke. Sebagai disclaimer untuk kalian semua yang menonton acara ini, kami sudah mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Kami semua sudah melakukan swab antigen dan hasilnya negatif. Dan sepanjang podcast ini kami akan menggunakan masker untuk mengikuti protokol kesehatan tersebut. Seperti podcast pada episode sebelumnya, saya ingin memulai konten ini dengan pertanyaan ringan terlebih dahulu nih Mas. Sebelumnya, Mas Arnold ini sudah berapa lama bergabung menjadi personil GBN? Selama 3 bulan. 3 bulan. Kalau Masnya? Selama 1 tahun. 1 tahun ya. Mas Irwan ini sudah mengikuti pelatihan Gada Pratama ya, dan Mas Arnold juga ya. Soalnya saya perhatikan dari ininya rencananya. Itu mengikuti pelatihan tersebut angkatan keberapa tuh Mas di GBN ini? Siap. Kalau saya Pak, sebelum masuk GBN saya sudah pendidikan di yayasan lama Pak. Kalau Mas Arnold sama juga berarti? Sama Pak. Oh, berarti kalian berdua satu yayasan tuh pas mengikuti pelatihan Gada Pratama ya? Siap. Oh, itu mengikutinya tahun berapa tuh Mas pelatihan Gada Pratamanya? 2018. 2018, sama berdua? Sama. Oh, berarti pengalaman menjadi security itu udah lama banget ya? Waktu ngikutin pelatihan Gada Pratama itu, kalian berdua diajarin apa aja tuh di pelatihan itu? Borgol, tongkat, bela diri, sebagainya. Di bela diri itu, bela diri apa tuh Mas diajarkannya? Pas saat itu? Karate. Iya. Oh, itu pelatihan Gada Pratama itu berapa hari waktu di sana? Selama 21 hari. 21 hari full. Berarti dari hari ke harinya pelajarannya sama atau gimana tuh? Kalau saya kan awam nih, saya belum nggak tahu ya kan. Jadi saya mau bertanya gitu. Jadi dari hari pertama sampai hari ke berikutnya itu belajarnya beda-beda materinya atau gimana? Beda Pak. Kalau yang masih awal-awal kan kita kayak PBB dulu, kan kita belum tahu dasarnya. Jadi kita diajari dasar dulu kayak PBB. Setelah itu bergilir lah baru masuk drill, tongkat sama senam borgol. Terus ada ini nggak, ada kayak spesifikasi dalam mengikuti pelatihan tersebut, kayak misalkan berat badannya harus ideal kah, terus nggak boleh ada penyakit-penyakit tertentu atau apa gitu? Kalau sewaktu masih pelatihan Pak, kalau masalah berat badan nggak dipermasalahkan Pak. Jadi kalau diapain masalah tinggi Pak. Jadi kalau tingginya di bawah 168 belum diterima Pak. Jadi batasnya 170 ya? 170. Iya, berarti kalau kayak saya nggak bisa tuh ya. Saya tingginya 165. Mas ini sebelum menjadi security di tahun 2018 berprofesi jadi apa tuh? Apa masih pelajar waktu itu? Yep, kalau saya Pak, kalau saya dulu kerja di hutan dulu Pak, buka hutan waktu tahun 2017 di Pekanbaru Pak. Kerja alat berat Pak selama kurang lebih setahun. Setelah itu saya pulang kampung, itu balik ke kampung terus merantau lagi ke Jakarta sampai sekarang. Masnya asli Pekanbaru? Saya orang tua aslinya, cuman udah lama di Medan Pak. Gitu. Dan tetap di Medan.
Terus kenapa kalian memilih GBN gitu untuk perusahaan selanjutnya dalam merintis karir sebagai security ini? Kenapa enggak jasa outsourcing lainnya? Kan banyak tuh jasa-jasa yang menyalurkan security seperti kalian. Kalau GBN Pak agak beda sama yayasan saya sebelumnya. Misalnya ini di masalah cuti ya Pak. Iya. Nah, di tanda tangan kontrak itu yayasan saya yang lama itu ada 12 hari. Tapi faktanya kalau kita mau izin pulang kampung nggak ada gitu. Oh gitu. Kalau GBN kan ada. Kalau Mas Arnoldnya? Sama Pak. Sebelumnya kalian mendapatkan kabar dari orang kah ataukah dari sosial media atau dari iklan gitu tentang GBN ini gitu? Dari iklan dan internet juga buka-buka Google. Ketika dapat info dan ada juga teman katanya gimana nih PT GBN? Katanya coba bagus tuh PT GBN. Baru kita melamar ya. Pas kita diterima kita senang gitu. Bisa bergabung di PT GBN. Mas berdua waktu itu dari Medan merantau ke sini ya? Ke Jakarta ya. Oh gitu. Berarti apa tempat bertugasnya di sekitar Jakarta sekarang? Siap. Iya. Jakarta. Oke. Mas kan udah lama nih menjadi security ya? Iya Pak. Ya, saya mau nanya suka dukanya nih jadi security. Ya boleh Mas. Ya, enaknya jadi security dibandingkan profesi lain tuh apa sih gitu? Coba dari Mas Arnold dulu. Enaknya jadi security pekerjaan yang paling mulia. Kita itu sebagai pengaman bagi masyarakat. Kita lah garda yang pertama bagi masyarakat. Contohnya terjadi hal-hal sesuatu yang utama itu adalah security. Kalau tantangannya apa nih Mas Arnold? Palingan tantangan yang paling berat di saat ada kejadian-kejadian yang kita ketahui. Ini jadi tantangan bagi kita sendiri. Waktu dulu kan security bajunya nggak kayak sekarang ya. Dulu seragamnya biru ya, biru putih Biru ya. longgar Pak. Oh iya. Sekarang kan udah berganti tuh, udah kayak polisi kan. Iya. Nah, perasaan kalian pas diganti seragam itu gimana tuh? Senang aja Pak. Senang aja ya. Jadi lebih tambah berwibawa gitu Pak. ya lebih dipandang oleh masyarakat luas ya. Tapi kalian pernah nggak sih ada pengalaman gitu ya kan? Misalkan lagi bertugas, terus ada pengendara lain kayak hormat gitu, disangka kalian polisi atau itu? Ya salah satu jadi kebanggaan juga kan ada kebenaran kayak gitu. Oh iya. Yang menghargai kita lebih menghargai dia. Soalnya teman saya tuh ada pengalaman unik juga. Dia kan pengendara motor. Dia nggak bawa SIM kan. Nah dia ada satpam tuh pakai baju ya kayak sekarang lah gitu ya kan. Nah dia nggak tahu kalau seragam satpam itu udah ganti. Jadi dia takut gitu, takut ditilang. Iya. Kalian ada gak pengalaman lucu kayak gitu? Belum pernah mengalami. Oh belum pernah mengalami. Mungkin tempat bertugas kalian sekarang nggak ini ya, nggak di lapangan ya? Iya Pak. Oh iya oke. Kita di dalam. Kalian ketika menjaga sebuah kawasan ya, hal apa aja sih yang biasanya kalian lakukan gitu dalam kontrol atau patroli dalam sebuah kawasan tersebut gitu? Maksudnya kita tuh melakukan perjalanan, pengaturan, pengawalan, penjagaan patroli. Pagi-pagi otomatis kita udah standby di mana kita di plotting dan sekitaran situ kita harus benar-benar steril dan tidak ada yang namanya kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika operasional gedung udah mulai, tamu dan maupun karyawan yang masuk ke dalam, kita melakukan protokol kesehatan baru bisa masuk. Kedua, pengecekan yang sekarang training kan yang namanya sertifikat vaksin. Kita melakukan pengecekan sertifikat vaksin. Bila mana belum ada sertifikat vaksinnya, karyawan atau pengunjung itu tidak boleh masuk ke dalam. Terkecuali ada surat rekomendasi dari kedokteran bahwasanya orang itu habis kena atau terpapar COVID-19, baru bisa diboleh masuk.
ketika ada surat rekomendasi. Kan biasanya tuh di mall-mall tuh saya ngelihat security kalau ngelihat aplikasi Peduli Lindungi, mereka tuh sekedar oke, iya masuk, iya masuk. Jadi kayak nggak ngelihat gitu. Kayak apatis gitu ya. Iya. Kalau kalian sendiri gimana tuh? Benar-benar dicek atau oke lah boleh lewat aja? Kalau kita benar-benar kita cek, ketika udah scan barcode, kita perlihatkan, kita cek sendiri. Kan ada tanggalnya. Ada tanggalnya, tanggal, jamnya. Ada tandanya. Kalau udah 2 kali vaksin kan otomatis nampak itu yang warna biru. Kalau 1 kali itu nampaknya warna kuning. Gitu. Kalau sama sekali warna hitam berarti belum, atau warna merah itu. Nah, jadi kalau sama sekali kita harus benar-benar cek supaya nantinya nggak ada komplainan. Itu kalau misalkan orang-orang yang minjem akun orang gimana tuh? Kayak dia belum vaksin nih, tapi minjem akun temennya yang udah vaksin itu gimana cara kalian buat ngebedainnya? Kita itu bisa melihat dari KTP, kita cocokkan KTP sama KTP-nya sama dengan sertifikat vaksinnya, berarti benar dia memiliki akun itu. Bila mana nggak sesuai nama dengan kartu vaksin sama KTP, otomatis nggak bisa masuk. Itu namanya manipulasi data, mencuri data orang gitu. Kalian kan menjadi security ini sebelum di sini itu udah berapa lama? Udah 2 tahun ya? 2 tahun lebih, Pak. 2 tahun lebih ya. Kalian ada nggak sih pas di ini ya sebelum GBN ya? Iya, Pak. Ada pengalaman yang paling berkesan gitu ketika menjadi security? Kalau saya, Pak, waktu jaga shift malam ada aja, Pak, kayak di ring luar, kayak dia tuh tawuran. Jadi kita selalu was-was, ambil rekan-rekan biar takutnya gini, Pak, aset-aset yang kita jaga itu jadi kena dari aksi tawuran itu, Pak. Jadi kita antisipasi dulu sebelum ada kejadian Salah satu tugas dari satuan keamanan kan menjaga keamanan suatu wilayah ya. Nah, menjaga suatu keamanan suatu wilayah kan harus dibekali sama fisik yang kuat dan prima kan? Benar, Pak. Nah, saya perhatiin nih security sekarang nih, saya perhatikan badannya kurang ideal gitu. Kalau mas-mas ini kan badannya ya lumayan gitu, lumayan bagus ya. Apa tanggapan kalian tentang personil yang overweight atau kegemukan gitu? Pandangan kalian tuh seperti apa? Pandangan kita kurang baik aja, Pak, dipandang. Kalau bisa, kalau yang gemuk tuh dikurangin beratnya. Yang agak gemuk-gemuk lah, paling tidak sering olahraga, kemudian BB-nya gitu. Biar makin performanya juga bagus, pemakaian bajunya juga rapi, kita kelihatan lebih berwibawa ketika badan itu lebih ideal. Tapi kalau misalkan badan yang gemuk itu selain dari tampilan itu berpengaruh juga nggak sih sama performa dia gitu? Berpengaruh juga ya. Kalau kalian sendiri nih, tips kalian biar menjaga badan tetap ideal gimana tuh? Kalau yang udah kalian jalani selama ini? Salah satunya pola makan diatur. Kedua, rutin olahraga. Tapi pernah makan malam kan? Pasti, Pak. Malam pasti. Paling tidak kita itu bisa batasi makan malam itu. Aturannya makan 1 porsi ya kan? Kurangnya 1/2 porsi. Terus olahraga dibanyakin. Dan berat badan itu nggak terlalu naik. Oh iya, kalau menjadi security itu kan tantangannya tuh kerja shift ya, maksudnya apalagi shift malam kan. Nah, kalau saya aja nih ngerjain tugas waktu itu tugas kuliah, kalau shift malam itu kan agak ngantuk ya, walaupun udah minum kopi 2 cangkir juga tetap ngantuk gitu. Nah, kalian ini untuk menjaga keamanan sebuah wilayah kan harus tetap waspada ya kan, mata harus tetap segar. Nah, cara kalian untuk agar kalian tetap terjaga di malam hari itu apa gitu? Kalau kita masuk malam, nah, contohnya nih nanti kan masuk malam, dari siang itu kita itu benar-benar full itu yang namanya itu tidur tanpa ada yang mengganggu. Pas masuk jaga malam, otomatis kita itu nggak melek.
seger terus. Yang sediain apalah cemilan biar gak terlalu mantap nantinya. Karena kita kan sebagai pengamanan, kita itu menghindari hal-hal kayak gitu kan. Kalau ngantuk tengah malam terus apa namanya? Gitu, Pak. Ya, tapi kalian pola hidup yang kayak siang seperti itu, maksudnya kadang tidur siang, kadang tidur malam, kadang tidur pagi mungkin ya. Itu yang kalian rasakan tubuhnya apakah berdampak gitu sama tubuh kalian atau fine-fine aja gitu selama ini? Biasa-biasa aja Pak, soalnya kan kita olahraga juga rutin. Badan kita sih kalau yang namanya tadi kalau nggak olahraga otomatis drop. Tapi ketika kita olahraga, walaupun kita jaga kayak turun jaga malam atau seperti apa, tidur kita pun nggak teratur, kita itu harus banyak juga satu-satunya minum vitamin, menjaga imun tubuh. Dan salah satunya yang terutama itu olahraga harus dilakukan di mana ada waktunya. Waktu kalian bertugas, kalian kan menggunakan HT ya? Benar. Ini saya kan awam ya, saya nggak tahu. Kadang-kadang tuh HT itu kan security tuh bilang 86, terus ada kode-kode angkanya gitu. Iya, benar. Nah itu kode-kode itu ada ada maksudnya gitu. Ada sandinya. Sandinya. Kalau 86 apa tuh? Siap komandan gitu. Dimengerti. Dimengerti. Oh. 86 dimengerti. 815 itu cuaca. Oh gitu. Itu di pelatihan Gada Pratama berarti diajarkan hal kayak gitu. Oh. Tapi pas kita mau mendaftar satuan keamanan, hal-hal kayak gitu ditanyain juga nggak? Waktu awal mendaftar Pak? Iya, awal mendaftar. Kita belum ada sertifikasi Gada Pratama ya, benar-benar pure orang biasa yang mau jadi security kan mendaftar dulu tuh. Iya, itu ditanyakan juga hal-hal kayak gitu. Belum, soalnya kan kita masih baru mendaftar, pengalaman kan belum ada, terus belum dipertanyakan. Ketika nanti kita diterima, baru nanti yang mau diajari oleh pimpinan senior maupun pimpinan. Oh, seperti itu. Menurut kalian pribadi nih, bekerja di GBN cukup nyaman gak sih selama yang kalian merasakan gitu? Cukup nyaman. Kalau saya nyaman Pak, dari yayasan sebelumnya. Atasan kalian gimana tuh selama bekerja di sini? Atasan kita di lapangan. Iya, dan runya. Relasi kita sama pimpinan kita dan maupun chiefnya itu lumayan bagus, dan rekan-rekan kerja kita juga saling membangun relasi yang bagus. Intinya jiwa korsanya itu selalu ada. Benar. Kalian kan sudah lama nih menjadi security, sudah hampir, kalau di total Mas Irwan udah hampir 3 tahun ya? Iya, benar Pak. Iya. Rencana kalian ke depannya tuh seperti apa gitu? Apakah Mas Irwan akan mengambil pelatihan sertifikasi Gada Madya sampai Gada Utama, sampai SIF, mungkin sampai Korwil di GBN kan ke depannya? Ataukah nanti Mas Irwan mau berkuliah nih ke depannya dan mengambil profesi lain gitu? Ini pertanyaan ini berlaku juga sama Mas Arnold ya? Kalau saya lanjut ke Gada Madya dulu. Oh, Gada Madya. Nah, kapan tuh Mas ngambil ya? Nunggu keputusan dari koordinator kita Pak. Oh, oke. Kalau koordinatornya menjalankan ada pengambilan Gada Madya, kita ikuti. Kalau belum ada, nggak mungkin kita ikutin pengambilan Gada Madya. Kedepannya kalau bila mana ada pengambilan Gada Madya, masih kita ikuti. Kalau Mas Arnold juga sama kayak Mas Irwan? Berarti kalian benar-benar fokus dengan profesi ini ya? Benar Pak. Jadi nggak ada rencana-rencana di luar. Udah nyaman di Sapam. Iya, oke. Good. Mas ini suka ini nggak sepak bola gitu? Suka Pak. Kalau olahraga itu di stasiun TV gitu kayak pertandingan Liga Inggris, Serie A, La Liga itu ikutin mas-masnya? Kalau saya kurang Pak. Kurang. Mas Arnold juga. Jadi buat olahraga aja ya? Iya, buat olahraga aja. Oh. Tapi kalau sebelum-sebelumnya ngikutin nggak tuh Serie A gitu? Itu terakhir ngikutin sepak bola itu dari zaman apa tuh?
Waktu zaman masih SMA Pak. SMA? Iya Pak. Oh itu pemain yang paling berkesan Mas apa tuh? Ya kayak Messi Pak. Oh Messi. Oh Messi masih main sekarang. Berarti belum jauh ya. Iya. Saya kira zaman Maldini gitu. Kalau Mas Arnold sama pas Messi. Wah, David Beckham dulu. Oh David Beckham. Wah Manchester United nih jangan-jangan fans ya. MU Mas ini Arnold. Oh. Kalau Mas Irwan klub favorit dulu Barcelona Pak. Barcelona ya. Zaman Pep Guardiola. Iya. Kan musuh bebuyutan sama Real Madrid. Oh iya. Tenang, saya bukan Real Madrid. Saya Chelsea kalau saya. Kalau Chelsea kan bukan musuh siapapun ya. Paling rivalnya Arsenal sama Tottenham kan derby London. Kalau MU kan Manchester City sama Liverpool gitu. Waktu itu kenapa kalian suka gitu sama pemain yang kalian idolakan tuh, yang David Beckham dan Lionel Messi? Kalau menurut pribadi saya Pak, Messi itu orangnya kecil tapi lincah Pak. Iya sih. Bola kayak dilem tuh ya sama kakinya Pak. Ya. Lengket tadi di kaki. Lengket. Iya, kalau Mas Arnold suka Beckham kenapa tuh? Skillnya itu ya lumayan bagus dari pemain-pemain yang lain. Iya passing-passingnya ya terutama ya. Saya juga heran tuh sama David Beckham ya kan. Van Nistelrooy di mana bolanya toto nyampe aja ke kakinya ya kan. Iya. Nah saya agak kepo nih. Balik ke pertanyaan yang awal-awal ya. Mas-mas ini kan sebelum bekerja di Geben kan menjadi security itu udah cukup lama ya di perusahaan sebelumnya. Mas-mas ini waktu di perusahaan sebelumnya udah jaga perusahaan apa aja tuh Mas? Mall. Cukup mall aja gitu. Oh, saya dua Pak. Dua apa tuh? Kantor sama mall. Mall. Oh. Kantornya bidang apa tuh? Kalau saya dulu kantornya di Pekanbaru Pak. Oh di Pekanbaru. Sama Sapang juga. Oh. Itu apa tuh bidang apa kantornya? Pertambangan batu bara. Oh, keren juga ya. Itu berarti di pelosok gitu ya Mas? Di kotanya Pak, kita kan jaga kantornya Pak. Oh kantornya. Oh oke. Kantornya sekalian sama rumah bosnya. Oh oke. Adanya di Pekanbaru. Oh. Kalau bosnya jarang tidur di rumahnya Pak, dia kadang ya ke Kalimantan, Palembang, lihat lahannya. Kalian kan bekerja waktu itu kan di mall, ya kan sama-sama di mall nih. Terus bekerja sekarang di kantor ya? Kantor. Itu ada perbedaan nggak sih dalam sistem penjagaannya di mall sama di kantor gitu? Secara kalau di mall kan resiko pencuriannya lebih gede ya? Ya, itu gimana tuh menurut kalian? Perbedaannya jauh Pak. Jauh. Kalau di mall kita sering bentrok. Misalnya ini Pak, ini kan mall ini kan posisinya dikelilingi sama masyarakat. Dikelilingi juga sama kayak parkir liar. Nah, itu kan rata-rata itu punya ormas semua Pak. Jadi ya seringlah kita cekcok. Manajemen mall kan maunya area ini steril, nggak boleh ada motor. Sementara kan ini udah pegangan ormas. Jadi ya seringlah kita bentrok. Kayak gitu Pak. Kalau di mall kayak satu juga itu ojol juga sering sama satpam kalau di mall. Kan itulah area-area yang harus steril itu disorot CCTV. Jadi kalau misalnya ada yang parkir sebentar itu termonitor Pak. Jadi kita disuruh geser. Kadang ada yang terima, ada yang lebih galak dari kita Pak gitu. Malah dia lebih galak padahal kita sopan. Kita ucap salam yang gitu. Selamat pagi Pak atau selamat siang. Mohon izin motornya dipinggirin ke samping. Di sini nggak boleh. Kan ada yang nurut, ada yang galak juga Pak gitu. Itu kesan-kesan yang di mall. Tapi waktu kalian kerja di mall itu ada nggak sih kayak pemilik kios yang di dalam mall itu melapor ada kasus kehilangan atau pencurian gitu? Ada juga. Rawan-rawannya itu kalau di mall itu jam-jam tutup gedung. Oh tutup gedung. Otomatis
kadang ada yang dia teledor sendiri gitu. Tadi dia naruh mana barang, ketika kita ngambil bukti-bukti yang lebih dalam ke dia pun kadang dia bingung sendiri. Kadang saat kita patroli gedung, situ pun kiosnya pun nggak ditutup dan akhirnya pun kita menutupi dan membuat pernyataan ketika besok mau buka lagi tokonya. Oh, oke. Biasanya kalau misalkan pemilik kios itu ngalamin kehilangan, dia lapornya sama manajemen mall atau ini langsung ke ini atasan kalian? Kecil dulu ke security dulu, ke posko security dulu. Nanti chip kita di lapangan baru nanti menyampaikan kepada pihak manajemen atau seperti apa lebih lanjut. Kita kembali lagi nih ke masalah pribadi kali ya. Mas Irwan sama Mas Arnold ada target menikah nggak sih dekat-dekat ini? Ya tunggulah waktu yang paling tepat. Oh, tapi pacar ada kan? Ada Pak. Ada. Kalau nggak ada pacar saya curiga nih. Jadi nunggu aja ya waktunya ya. Iya Pak. Tapi kalau target umur berapa tuh? Pas usia berapa? Umur 27, 28. 27, 28, seumuran saya berarti ya. Kalau nikah dini kayak gini ya ibaratnya itu nikah itu gampang, tapi resikonya untuk menjalani itu yang susah. Kalau kita sama-sama belum siap, akhirnya kan nanti broken home. Ya. Oh iya, waktu kalian kan tadi cerita tuh sempat berjaga di mall kan? Iya. Perlengkapan security apa saja sih yang ngebedain pas kalian berjaga di mall sama berjaga di office sekarang gitu perlengkapannya? Kalau di mall kita lengkap kayak tongkat, borgol Pak. Kalau di office kan kita ini menggunakan safari. Jadi kita nggak bawa borgol atau tongkat. Soalnya biasanya kan kalau di mall itu kita nyangkor terus. Oh iya. Mau kemana pun wajib bawa. Oke. Okay. Tapi HT bawa? HT tetap bawa. Tetap bawa ya? Kalau di office kan HT tetap bawa. Sikap kita di lapangan. Soalnya kita kalau di office kan pelayanan yang iya. Oke. Kalau di mall kan penjagaan yang benar-benar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, benar-benar harus steril. Oke. Selama bekerja di GBN dari awal sampai sekarang nih, apakah ada yang memotivasi mas-mas ini ataukah ada kata-kata yang selalu kalian ingat gitu biar supaya tetap semangat dalam bekerja sehari-hari itu? Bekerjalah tanpa harus mengeluh. Bekerjalah tanpa harus membawa emosi. Bekerjalah sesuai dengan keputusan hati, maka pekerjaan yang Anda kerjakan pasti akan membuahkan hasil yang lebih baik. Kalau Mas Irwan? Kalau saya kan ya karena masalah ekonomi juga Pak. Jadi harus dimanapun itu harus tetap semangat. Kalau mau tetap harus. Ya, semangat.